Yahdi lima yasha. Allah betul-betul memberikan petunjuk itu yang dikehendaki. Manusia nggak ikut intervensi tentang itu. Sekian banyak manusia yang ada di Taif yang dikasih hidayah oleh Allah, yaitu hanya orang hitam penjaga kebun. Secara fisik ya mungkin tidak menarik ya, hanya pekerjaan tukang kebun, tapi hidayah itu akan datang itu dan sangat mahal. Ustadz, melihat banyaknya jamaah yang berbondong-bondong berangkat, sebenarnya niatnya saya yakin semuanya baik, memang untuk ibadah. Tapi kadang-kadang di perjalanan, yaitu namanya manusia, hilafnya banyak nih. Lupa bahwa umrah ini bukanlah wisata religi, tapi banyak ketentuan yang harus dipatuhi. Nah, apa saja sih sebetulnya yang membuat kegagalan dari umrah yang mabrur tersebut, atau bagaimana mempersiapkan diri untuk itu lebih intens lagi? Kita kan sehari-hari ya Bun ya, sering ketemu di majelis dengan ibu-ibu juga, jamaah juga yang menonton video ini. Saya pribadi dan kami semua mengajak kita lah, bahwasanya mari kita beribadah ini khususnya adalah terkait dengan haji atau umroh. Kita berangkatlah dari niat yang sesungguhnya. Ya memang setiap orang yang mau berangkat itu kita meyakini insya Allah mungkin hatinya baik karena Allah. Tetapi di dalam perjalanan menuju ke sana dan kembali, di situ tentu tidak luput dari godaan iblis dan syaitan. Karena yang namanya makhluk syaitan dengan iblis ini memang tidak suka kalau melihat hamba-hamba Allah ini beribadah itu dengan tulus, memperoleh kenikmatan surga. Dia tidak akan pernah senang melihat itu. Maka dari itu dia akan mencoba menggoda kita adalah mengarahkan niat kita agar berubah. Nah, oleh sebab itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, tips bagaimana kita memperoleh umrah dan yang diterima dan berkah ya Bunda. Pertama, hilangkan bahasa-bahasa yang menggiring kita untuk bernuansa duniawi, seperti wisata. Memang wisata itu mungkin bahasanya tidak mengandung maksiat, tetapi ketika kita sudah melakukan ibadah lalu ada bahasa wisata, wisata itu lebih menarik kepada hal-hal untuk mengganggu kehidupan dunia. Nah, lebih duniawi ya, lebih duniawi Bun. Jadi walaupun misalnya kita tidak memungkiri ketika kita nanti sampai ke sana haji atau umroh mungkin ada tur, tetapi yang perlu kita pasang ya itu bukan wisata, tetapi adalah menelusuri jejak rekam perjalanan manusia mulia Rasulullah, yang toh pada akhirnya ada pelajaran yang bisa diambil. Contoh hari ini setiap travel itu mesti pergi ke Taif sekarang. Nah, saya ingatin kepada jamaah, jangan hanya niatnya ke Taif untuk berwisata, tetapi adalah merenungi bagaimana sabarnya Nabi berdakwah ketika dia berhijrah ke Taif, karena di sana banyak keluarga ibunya Siti Aminah. Ketika dakwanya tidak diterima di Mekah, Rasulullah mengatakan mudah-mudahan kalau saya ke Taif dakwah saya diterima karena banyak kerabat di sana. Tapi apa yang terjadi? Justru terbalik. Apa yang Rasulullah bayangkan, apa yang menjadi harapan baginda Nabi yang mulia, ternyata diperlakukan tidak manusiawi. Dilempar batu, kemudian disuruh anak-anak untuk menyerang, mengejek dengan bahasa yang luar biasa. Nah, ketika Rasulullah berada di salah satu kebun, adalah kebun anggur, disitulah ada sebuah dialog dramatis antara beliau dengan penjaga kebun. Nah, karena anak yang menjaga kebun anggur ini kasihan melihat Rasulullah berdarah, lalu kemudian dia usap darahnya ke wajahnya. Datanglah anak tadi, wahai Tuan, dikasihlah dia buah anggur. Kemudian sempat Rasulullah makan satu biji, lalu kemudian dia baca basmalah. Nah, yang beriman di Taif itu hanya anak tukang kebun anggur ini. Nah, jadi ketika kita berwisata jangan orientasi wisatanya dikembangkan, tetapi adalah nilai dakwanya yang ada di sana. Bagaimana Rasulullah sabar menghadapi perlakuan orang-orang Taif, bagaimana kesabaran Nabi, dan bagaimana Allah memberikan hidayah kepada tukang kebun. Mananya apa? Bahwa Yahdi lima yasha. Allah betul-betul memberikan petunjuk itu yang dikehendaki. Manusia nggak ikut intervensi tentang itu. Sekian banyak manusia yang ada di Taif yang dikasih hidayah oleh Allah, yaitu hanya orang hitam penjaga kebun.
secara fisik ya mungkin tidak menarik ya, hanya pekerjaan tukang kebun, tapi hidayah itu akan datang itu dan sangat mahal. Hidayah yang datang itu kepada orang walaupun status sosialnya bukan siapa-siapa, tapi itu nilai termahal di dunia adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Ustadz, hidayah. Tak semua orang mampu memaknai hidayah dan tak semua orang bisa mendapatkan hidayah seperti yang Ustadz sampaikan tadi, bahwa hidayah itu tidak harus dengan status sosial yang tinggi atau berlebihan. Hidayah itu bisa didapatkan oleh siapa saja. Semoga jamaah di luar sana semua bisa memaknai tadi perjalanan umrahnya dan mendapatkan hidayah yang sesungguhnya. Dan kisah Taif tadi, saya yakin banyak jamaah kita yang berangkat itu memang hanya berpikir bahwa wisata religi, ya, memaknai sesungguhnya sejarah Rasulullah ketika berada di Taif itu ya bisa dikatakan 50-50, 50-50 yang benar-benar memaknai sejarah tersebut. Selain Taif tadi Ustadz, mungkin di luar sana banyak jamaah kita yang muslimah yang menjadi catatan penting untuk diketahui sebelum mereka mempersiapkan diri berangkat menuju tanah haram. Baik, jadi mempersiapkan diri kita untuk berangkat haji atau umroh, anggaplah hari ini yang banyak umroh ya Bun ya. Iya. Nah, karena memang daftar tunggu haji itu cukup lama. Tadi tipsnya yang pertama adalah hindari bahasa yang menggiring kepada persoalan duniawi seperti wisata religi. Yang kedua, kontribusi seorang mutawif atau pembimbing umrah itu sangat penting Bunda. Sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena sebenarnya jamaah itu kan dia ikut saja, ikut lalu kemudian selalu mendengarkan arahan dalam perjalanan. Ketika seorang pembimbing yang memang dia kuasai keilmuannya, baik itu ilmu fikihnya atau juga ilmu-ilmu lain, tidak lepas dari juga orangnya kalau bisa adalah ahli ibadah. Karena membawa orang ibadah. Jadi jangan sampai kita membawa orang ibadah, kita hanya menyampaikan kepada jamaah, tapi kita sendiri tidak menjadi teladan dalam selama perjalanan. Itu sangat penting. Figur seorang pembimbing itu adalah menjadi kontribusi penting terhadap memperoleh umrah yang berkah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, selain mutawif, ini karena Ustadz menyinggung soal mutawif, biasanya sebelum kita berangkat umrah itu ada manasik haji. Dan menurut saya manasik haji ini juga adalah bagian yang cukup penting untuk jamaah sebelum berangkat sebagai pembekalan. Tapi banyak sekali dari kita yang ketika mengikuti manasik haji tidak fokus, sehingga kita sendiri lalai dan lupa apa saja pantangan-pantangan yang harus dijaga selama melakukan ibadah umrah. Ya, ini dia nih juga. Mudah-mudahan ini tidak terlewatkan. Terkadang kalau kita sudah melakukan ibadah umroh, haji berulang-ulang, itu suka meremehkan. Ada pembekalan atau disebut dengan manasik umroh, itu kadang tidak hadir. Kalaupun hadir, dalam hatinya, ini kan saya sudah terbiasa. Sebenarnya itu tidak boleh. Kenapa? Karena yang menjadi bagian terpenting dalam ibadah itu bagaimana kita ini juga bersikap tawadu, walaupun kita sudah tahu, apalagi seorang ahli ilmu itu bukankah punya istilah orang yang mahabbah kepada ilmu itu meskipun dia dengarkan 40 kali berulang, dia akan tetap serius mendengarkan dan seolah-olah kata Sayyidina Ali bersikap bahwa ilmu itu belum pernah dia dengar. Itu adalah pecinta ilmu. Jadi kami menyarankan kepada jamaah di majelis-majelis yang mau berangkat umroh, setiap kali pemberangkatan diawali dengan manasik, maka hadirlah, dengarkan apa yang disampaikan.